Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan trading dan aku lebih ke jelasin sih gimana cara aku open posisi. Banyak teman-teman aku yang penasaran, kok bisa sih aku profit tapi caranya tuh kayak ya kedengeran tuh kayak asal-asalan gitu. Sebenarnya ini cara aku open posisi itu bukan cuma sekedar tebak-tebakan asal-asalan, enggak sama sekali, itu ada cara bacanya. Dan di video kali ini aku bakalan jelasin ke kalian gimana sih cara aku open posisi. Sekarang aku udah buka marketnya. Ini nanti aku bakalan jelasin sambil aku tunjukin pakai stiker biar kalian lebih paham maksud dari candle aku tuh seperti apa. Yang pertama, ketika kalian udah buka marketnya, pastinya kalian atur dulu untuk indikatornya seperti apa. Di sini aku pakai indikator MA dan Bollinger Band. Tapi kalau untuk dari teknik yang aku pelajari ini ya, sebenarnya kalian nggak pakai indikator sama sekali tuh juga nggak masalah gitu. Tapi menurut aku dengan adanya indikator ini juga sedikit membantu, jadi kayak ya pokoknya menurut aku membantu aja gitu, sekalipun memang yang nggak berpengaruh banget karena dengan nggak pakai indikator pun tetap bisa gitu. Tapi ya itulah, terserah kalian, masing-masing kalian gitu, kalian pengen pakai indikator atau enggak itu terserah kalian. Kalau misalnya kalian mau pakai indikator, nanti kalian bisa atur untuk Bollinger Band-nya di sini periode 10 dan ini yang rata-rata moving average periode 7. Kemudian kalian ganti untuk di waktunya ini. Kalau untuk teknik aku sendiri, aku pakai yang 30 detik. Ingat ya, 30 detik. Dan cara bacanya ini hanya berlaku di 30 detik. Di 1 menit, di 5 menit, di 5 detik atau 15 detik itu udah aku cobain gak berhasil sama sekali. Jadi dia cuma berlaku di 30 detik aja. Selanjutnya di sini aku bakalan jelasin. Kalian bisa lihat candle yang ini dia udah melewati bentuk candle yang sebelumnya. Jadi ketika dia melewati bentuk candle yang sebelumnya, dia posisinya lebih turun lagi gitu. Jadi gini, kalian lihat sendiri bentuk candle yang ini dia tuh ngelewatin posisi dari candle yang sebelumnya. Misalnya dia ngelewatin, kalian bisa lihat di next candle dia tuh bakalan tambah turun ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian nemu posisi yang kayak gini, otomatis kalau dia ngelewatin berarti dia tambah turun. Tapi ketika kalian lihat di berikutnya dia turun tapi kok malah naik. Jadi cara baca seperti ini itu nggak selamanya seperti ini gitu. Kalian ngerti nggak sih? Pokoknya kalau misalnya kalian ngelihat kan dia turun tapi kok nextnya gitu kan, kalian mau open posisi turun juga karena posisinya kalau kita lihat dia juga udah melewati candle yang sebelumnya tapi kok dia nggak turun ya. Nah itulah posisi market. Jadi kalau misalnya kalian di sini dan kalian loss, kalian stop dulu dan kalian perhatiin dulu keadaan candlenya, polanya dia mengarah seperti apa. Kalau kita perhatikan pada saat ini, dia posisinya di sini dia lewat dan dia next candlenya dia tambah turun. Di sini dia ngelewatin candle yang sebelumnya tapi dia naik. Di sebelumnya juga yang di sini dia turun tapi dia malah naik gitu. Yang di bawahnya ini dia turun tapi dia malah naik. Berarti kalau kita udah ngelihat posisi kayak gini, dia ada perubahan bentuk dari cara baca candlenya sendiri. Oke, di sini aku mau contohin, aku bakalan open posisi turun. Kenapa aku open posisi turun? Oke, aku udah pencet. Karena dia udah melewati posisi dari candle yang sebelumnya. Karena kalian bisa lihat sendiri, kalian udah baca dari di candle-candle yang sebelumnya itu, tiap dia melewati candle yang sebelumnya, posisinya dia balik arah gitu. Jadi kayak dia melewati candle sebelumnya, dia turun kalau dia naik ya. Tapi kalau dia ngelewatin candlenya ke bawah, nah dia naik. Ternyata di sini kita malah loss
Ini juga membuktikan ke kalian bahwa nggak selamanya teknik ini tuh berhasil gitu. Jadi dia ada di momen-momen tertentu. Kalau misalnya posisi kalian udah lost 1-2 kali, saran aku mending kalian stop atau kalian tunggu momen dulu. Jadi kalian jangan langsung open posisi, kalian perhatiin aja dulu gitu. Untuk saat ini aku belum mau open posisi, aku masih mau perhatiin dulu ini arah baca candlenya buat open posisi ini tuh seperti apa. Apakah dia masih berlaku kalau dia ngelewatin candle sebelumnya dan dia tambah naik atau tambah turun. Pokoknya cara aku open posisi ini, aku lebih ngeliat posisi dari candle sebelumnya gitu. Jadi aku lebih gimana ya, lebih mengerti keadaan candle dan aku ikutin. Jadi kalau misalnya aku lihat yang sebelumnya dia seperti itu, ya udah aku ikutin gitu. Cara baca aku seperti itu. Dan buat kalian yang saranin buat lihat SNR, kalau menurut aku ya, SNR itu nggak berlaku di detik 30. Itu tuh berlaku di 1 menit. Karena udah pernah aku coba sendiri, di 30 detik dia udah melewati garis resistennya, tapi dia malah turun. Ternyata pas aku cek di 1 menit, dia tuh belum melewati garis resistennya. Aku juga bingung sih kenapa bisa kayak gitu, tapi ya emang gitu. Ada beberapa part yang memang kita pelajari itu hanya berlaku di detik dan menit tertentu. Kayak aku bilang, teknik yang aku pelajari ini tuh cuma berlaku di 30 detik. Langsung aja kita fokus lagi ya buat open posisi. Jadi di sini kita kelewatan momen ya. Harusnya aku mau open posisi turun habis ini, tapi kita lihat aja dia beneran apakah bakalan turun atau enggak. Kenapa aku bilangnya aku mau open posisi turun? Aku ngelihat di candle yang sebelumnya ini dia melewati bentuk candle yang sebelumnya dan dia naik gitu. Jadi kalaupun misalnya dia melewati, otomatis yang saat ini juga hasilnya ya dia turun gitu. Dan di sini kita dapat candle hijau, tapi candle hijaunya nggak benar-benar naik ke atas. Jadi kalau kita open posisinya di atas, di ujung, kita masih bisa profit ini. Jadi cara aku open posisi tuh simple banget sih, sangat-sangat simple. Bahkan saking simpelnya tuh orang sampai bingung, kok bisa sih aku nemu cara baca seperti ini. Dan ya emang aku udah praktekin sendiri. Ada loss, tapi lossnya tuh bukan loss doll. Jadi kayak saldo aku 2 juta, ya udah lossnya kayak cuma habis 500, 1 juta gitu, tapi akhirnya nanti balik lagi. Hanya kalau aku udah loss 2-3 kali, aku langsung stop, aku nggak lanjutin lagi. Karena kalian pasti udah tahu kan hasilnya gimana. Kalau kalian lanjutin tuh udah kebawa emosi, udah pengen cepet-cepet balik, ya hasilnya gitu. Kita jadi nggak konsen buat baca candlenya ini mau naik atau turun. Ini aku mau open posisi turun, tapi ya aku tunggu dulu posisi candlenya rada ke atas dan aku dapet yang di bagian ujungnya. Di sini alasan aku open posisi turun karena aku ngeliat di candle yang sebelumnya itu posisinya dia udah ngelewatin bentuk candle dan dia turun gitu. Dan kalian bisa lihat candle yang sedang bergerak ini dia ngelewatin bentuk candle yang sebelumnya dan hasilnya kan turun yang sebelumnya. Ya udah berarti di sini juga dia bakal ngikutin gitu. Makanya aku open posisi turun. By the way, di sini aku kompensasi. Kenapa aku kompensasi? Karena percaya nggak percaya, dalam trading itu kita butuh yang namanya kompensasi. Jadi kita, kalaupun kita loss yang pertama, kita nggak bakalan loss di posisi yang ini karena kita kompensasi. Oke guys, dan kita dapat ya, kita profit. Kalian lihat sendiri tadi saldo aku 2.200.000. Ketika aku kompensasi, saldonya jadi 2.300.000. Jadi posisi aku tuh nggak loss, posisi aku malah profit 100.000, saldo aku bertambah. Nah itulah gunanya kompensasi. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga ini membantu kalian dan semoga kalian juga ngerti dengan cara aku open posisi. Nah kalau misalnya kalian belum ngerti, nanti kalian bisa sharing-sharing bareng aku di Instagram. Nanti kalian bisa DM di situ dan bakalan aku respon, aku balas. Nanti kita bisa sharing pengalaman masing-masing dalam dunia trading. Oke, see you on my next video. Bye bye.